Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajizatul Khairah NIM 050 dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, dan yang kedua, pendekatan pendapatan, dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor dalam satu negara. Sektor tersebut terdiri dari sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Dengan demikian, persamaan pendapatan nasional dari segi pengeluaran yaitu untuk perekonomian yang dua sektor yaitu Y sama dengan C plus I, untuk perekonomian yang tiga sektor Y sama dengan C plus I plus G, dan untuk perekonomian yang empat sektor yaitu Y plus C, Y sama dengan C plus I plus G, buka kurung X min M. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan atau membahas contoh soal. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal untuk mencari pendapatan nasional jika diketahui C0-nya 500, investasinya 300, MPS-nya 0,2, G-nya 250, X-nya 225, dan M-nya 175. Nah, karena di sini C-nya masih belum diketahui, maka kita perlu mencari C. Rumus mencari C yaitu C0 plus kecenderungan konsumsi atau C kecil YD. Karena ini juga masih belum diketahui, maka kita perlu mencari kecenderungan konsumsi yaitu C sama dengan MPC sama dengan 0,8. Dari yang saya pahami, ini diperoleh dari 1 min MPS sama dengan 0,8. Lalu jika sudah diketahui kecenderungan konsumsi, kita masuk ke rumus konsumsinya. 500 ditambah 0,8 YD sama dengan 500 plus 0,8 Y. Kenapa bisa Y? Karena YD sama dengan Y min T plus R sama dengan Y, T-nya tidak diketahui maka ditulis 0, ditambah R-nya juga tidak diketahui, juga ditulis 0 sama dengan Y. Nah, sudah diketahui konsumsinya, kita masuk ke rumus. Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M, tutup kurung. Y sama dengan C-nya 500 plus 0,8 Y ditambah I 300 ditambah G-nya 250 ditambah X-nya 225 ditambah M-nya 175 tutup kurung. Y sama dengan 500 ditambah 300 ditambah 250 ditambah 50 ditambah 0,8 Y. Y sama dengan 1100 ditambah 0,8 Y. Y min 0,8 Y pindah luas ya, dari plus pindah ke min, sama dengan 1100. 0,2 Y sama dengan 1100, Y sama dengan 5500. Jadi pendapatan nasional sama dengan 5500. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, pajak, pembayaran alihan dan impornya, serta berapa pendapatan nasional baru seandainya pemerintah menaikkan pengeluarannya menjadi sama seperti nilai ekspor. Jika diketahui C sama dengan 1500 plus 0,75 YD, I sama dengan 2000, G sama dengan 1000, T sama dengan 500 plus 0,25 Y, R sama dengan 100 plus 0,05 Y, X sama dengan 1250, dan M sama dengan 700 plus 0,10 Y. Nah, karena di situ bentuk C-nya masih dalam bentuk YD, maka kita harus merubahnya ke dalam bentuk Y terlebih dahulu, yaitu C sama dengan Y min T plus R sama dengan Y
min T-nya 500 plus 0,25Y plus R-nya 100 plus 0,05Y sama dengan 0,80Y min 400. Sehingga C sama dengan 1500 plus 0,75, nilainya Y 0,80Y min 400 sama dengan 1200 plus 0,60Y. Lalu kita mencari nilai pendapatan nasional. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M. Nilainya C 1200 plus 0,60Y ditambah 2000 ditambah 1000 ditambah X-nya 1250 dikurangi 700 min 0 700 min 0,10 Y. Y sama dengan 4750 ditambah 0,50Y Y sama dengan 4750. Y sama dengan 9.500. Maka ketemulah nilai pendapatan nasionalnya. Selanjutnya kita mencari nilai konsumsinya. C sama dengan 1.500 plus 0,75 YD. Karena ini masih dalam bentuk tadi sudah ditemukan bahwa nilai Y sama dengan 9.500 dan YD tadi sama dengan 0,80Y min 400 sama dengan 0,80 kali 9.500, Y nya dimasukkan ya, min 400, hasilnya sama dengan 7.200. Lalu kita lanjut mencari konsumsi. C sama dengan 1.500 plus 0,75 YD sama dengan 1.500 ditambah 0,75 dikali 7.200. Hasilnya sama dengan 6.900. Ini nilai konsumsinya. Lalu kita mencari tabungan. Tahu simbolnya dengan S, sama dengan YD min C. YD-nya 7.200 min 6.900 sama dengan 300. Itu nilai tabungan. Dan selanjutnya yaitu mencari nilai pajak atau T. T sama dengan T-nya tadi diketahui berapa? 500 plus 0,25 Y
sama dengan 500 plus 0,25 Y-nya 9.500 sama dengan 2.875. Ini nilai pajaknya. Selanjutnya mencari nilai pembayaran alihan atau simbolnya dengan R. R sama dengan R-nya tadi berapa? 100 ditambah 0,05 Y sama dengan 100 plus 0,05 dikali Y-nya 9.500, hasilnya sama dengan 575. Nah, selanjutnya kita mencari nilai impor. M sama dengan 700 plus 0,10 Y sama dengan 700 ditambah 0,10 dikali 9.500 sama dengan 1.650. Saya akan melanjutkan, yaitu mencari pendapatan nasional yang baru seandainya pemerintah menaikkan pengeluarannya menjadi sama seperti nilai ekspor. Kemarin sudah kita ketahui nilai pendapatan nasionalnya 9.500, konsumsinya 6.900, tabungannya 300, pajak 2.875, dan pembayaran alihan 575, serta impornya sama dengan 1.650. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional yang baru itu kita menggunakan angka pengganda. Nah, karena banyak angka pengganda untuk masing-masing variabel, karena di sini dalam soal tertera seandainya pemerintah menaikkan pengeluarannya sama seperti nilai ekspor, berarti kita menggunakan angka pengganda pengeluaran pemerintah. Nah, angka pengganda pengeluaran pemerintah itu rumusnya KG sama dengan 1/A. Karena nilai A juga masih belum diketahui, maka kita perlu mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, yaitu A sama dengan 1 min C plus CT min CR plus M. A sama dengan 1 min 0,75 plus 0,75, T-nya 0,25, min 0,75 dikali 0,05 ditambah 0,10. Hasilnya A sama dengan 0,5. Lalu kita masukkan lagi ke rumus angka pengganda pengeluaran pemerintah, yaitu 1 min A. A tadi nilainya 0,5, jadi 1/0,5 sama dengan 2. Nah, untuk angka pengganda pengeluaran pemerintah nilainya 2. Dan karena pemerintah menaikkan pengeluarannya sama seperti nilai ekspor, jadi G aksen sama dengan X sama dengan 1250. Delta G sama dengan G aksen min G sama dengan 1250 min 1000 sama dengan 250. Nah, sudah diketahui nilai delta G-nya, lalu kita mencari pendapatan nasional yang baru. Pendapatan yang baru, Y aksen sama dengan Y plus delta Y. Karena delta Y juga masih belum diketahui, kita perlu mencari delta Y. Delta Y sama dengan KG dikali delta G sama dengan 2 dikali 250 sama dengan 500. Lalu kita masukkan rumus ke pendapatan nasional baru. Y aksen sama dengan Y plus delta Y. Y aksen sama dengan 9.500 plus delta Y nya 500 sama dengan 10.000.
Jadi, nilai pendapatan nasional yang baru, seandainya pemerintah menaikkan pengeluarannya menjadi sama seperti nilai ekspor, sama dengan 10.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimarita Semara dengan NIM terakhir 063 ingin menerangkan tentang kurva IS. Pengertian kurva IS. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Untuk model perekonomian yang sederhana atau dua sektor, persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi terhadap persamaan tabungan. Selanjutnya langsung saja ke contoh soal. Selanjutnya contoh soalnya yaitu bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS untuk C, yaitu 500 plus 0,80 Y dan I 2000 min 5000 I. Yang diketahui yaitu C. C sama dengan 500 plus 0,80 Y dan I min 5000 I. Ditanya persamaan IS, Y sama dengan S sama dengan I. Berhubung S-nya tidak ada, mari kita ke rumus mencari S. C sama dengan 500 plus 0,80 Y dan S sama dengan min 500 plus 0,20 Y. S diperoleh dari rumus min A plus B kali Y sama dengan min 500 A-nya yaitu min 500 plus 1 min B-nya 0,80 kali Y sama dengan min 500 plus 0,20 Y. S-nya ketemu itu. Selanjutnya persamaannya. I sama dengan S. I-nya yaitu 2000 min 5000 I sama dengan min 500 plus hasilnya ini S-nya 0,20 Y. (2500) ini dipindah ruas sini min 5000 I sama dengan 0,20 Y. Y sama dengan 12.500 min 25.000 I. Selanjutnya yaitu ke kurvanya. Y-nya kan sudah ketemu. Garis.
sumbu Y, sumbu I. Dengan persamaan Y sama dengan 12.500 min 25.000 I, maka kita mencari sumbu I dengan cara menduga-duganya. (25.000) dikali berapa hasilnya? 12.500. Kita kali 0,50. Hasilnya yaitu hasilnya 0 ini. Jadi sumbu I-nya 0,50 ini. Kita garis sekarang. Ini 0,50-nya di sini. Jadi dari kurvanya bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional keseimbangan. Baik, saya Ana Muntadiratus Syafa'ah, NIM 124011830066 akan menjelaskan tentang analisis LM. Kurva LM adalah kurva yang keseimbangannya antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang dan persamaan penawaran akan uang. Perhitungannya sebagai berikut. Contoh soal, bentuklah persamaan dan gambarkan kurva LM jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh S sama dengan 10.000 plus 0,4Y dikurangi 20.000I dan jumlah uang yang ditawarkan sebesar 9.000. Penyelesaiannya diketahui L sama dengan 10.000 ditambah 0,4Y min 20.000I. Sedangkan M-nya diketahui 9.000. Ditanya sama dengan LM. Jawab L sama dengan M. L-nya 10.000 ditambah 0,4Y dikurangi 20.000I sama dengan 9.000. 0,4Y sama dengan 9.000 dikurangi 10.000
ditambah tinta ruas jadi 20.000 I. 0,4 Y sama dengan min 1000 ditambah 20.000 I. Y sama dengan min 1000 dibagi 0,4 sama dengan min 2500 ditambah 20.000 dibagi 0,4 sama dengan 50.000 I. Selanjutnya kita menghitung kurvanya. Y-nya kan sudah diketahui min 2500, kita tulis min 2500. I-nya kan belum diketahui, kita cari I-nya dulu. Y sama dengan min 2500 ditambah 50.000 I. Min 2500 ditambah 50.000 dikali I-nya kita menggunakan 5%, 0,05 sama dengan min 2500 ditambah 2500 sama dengan 0. Jadi kita menggunakan langsung ke kurvanya, ini 0,05. Jika kita gambarkan dalam bentuk kurva, kurvanya bisa berbentuk seperti ini. Jadi kesimpulannya, dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa kurva LM yang menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Baik, saya Vina Rahmatul Ummah, NIM 082 akan menjelaskan tentang keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan ISLM terjadi pada waktu pasar barang atau jasa dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Saat terjadi keseimbangan ISLM, besarnya pendapatan nasional atau Y dan tingkat suku bunga atau I mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat suku bunga, keseimbangan yang terjadi di pasar uang atau maupun di pasar barang atau jasa. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung keseimbangan ISLM. Jadi, keseimbangan ISLM tercapai jika fungsi IS sama dengan fungsi LM, yaitu sudah diketahui pada soal sebelumnya, IS sama dengan 12.500 min 25.000 I, dan fungsi LM sama dengan min 2.500 plus 50.000 I. Syarat keseimbangan yaitu IS sama dengan LM.
sudah diketahui IS-nya 12.500 min 25.000 I sama dengan LM-nya min 2.500 plus 50.000 I. Langsung saja kita hitung 12.500 plus 2.500 sama dengan 25.000 I plus 50.000 I, hasilnya 15.000 sama dengan 75.000 I. I sama dengan 15.000 per 75.000. I sama dengan 0,2 atau 20%. Jadi tingkat suku bunga keseimbangan ISLM adalah 20%. Selanjutnya kita substitusikan tingkat suku bunga keseimbangan 20% ke fungsi IS. Fungsi IS yaitu Y sama dengan 12.500 min 25.000 I. Y sama dengan 12.500 min 25.000 kali langsung dimasukkan 0,2. Y sama dengan 12.500 min 5.000. Y sama dengan 7.500. Jadi pendapatan nasional keseimbangan pada tingkat suku bunga 20% adalah 7.500. Gambar berikut menunjukkan bahwa kurva IS dan kurva LM saling berpotongan pada titik E dan membentuk keseimbangan pada tingkat suku bunga 0,2 atau 20% dan pendapatan nasional 7.500. Dari gambar diketahui bahwa tingkat suku bunga menunjukkan perilaku yang berbeda pada pendapatan nasional Y. Pendapatan nasional yang ditentukan dari permintaan barang akan turun ketika tingkat suku bunga naik, sedangkan pendapatan nasional yang ditentukan dari permintaan uang masyarakat akan naik ketika suku bunga naik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.